Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih dengan NPM 192151023 dari KRSA. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampunya itu Pak Dedi Nurjamil, Drs. MPD. Artikel yang saya buat itu berjudul Hakikat Kemampuan Berpikir Kognitif dan Gaya Kognitif Siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemampuan berpikir kognitif. Di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama, pengertian kemampuan berpikir kognitif. Yang kedua, tahapan-tahapannya. Yang ketiga, indikator kemampuan kognitif. Yang keempat, contoh soal kemampuan berpikir kognitif. Dan yang terakhir, kisi-kisi tes kemampuan berpikir kognitif. Yang sekarang kita akan membahas dulu pengertian kemampuan berpikir kognitif. Nah, kemampuan kognitif itu merupakan proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kemudian menurut Abdurrahman, kemampuan kognitif berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Nah, salah satu teori yang berpengaruh dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini adalah teori Piaget. Di sini ada pengertian kemampuan kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Susanto tahun 2018 pada halaman 48. Dia mengatakan kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Dengan mengonstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Nah, kemampuan kognitif ini merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Kemudian ada menurut Wolfgang yang dikutip Susanto tahun 2012 mengemukakan bahwa kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi di lingkungannya. Nah, kemampuan kognitif ini juga merupakan proses manusia menerima informasi atau pengetahuannya. Nah, dimaksud informasi di sini mencakup perasaan dan kesadaran terhadap diri sendiri, pengalaman pribadi, atau lingkungan sekitar. Nah, di sini ada selanjutnya menurut Vygotsky, dia mengemukakan yang dikutip pada Sugiono tahun 2013 sampai 2015 bahwa kemampuan kognitif untuk membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alamiahnya. Nah, penilaian yang dilakukan di sini atas dasar kemampuan dalam mengenal sesuatu yang mengacu pada proses seseorang. Seseorang tersebut memperoleh pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri, di mana proses memperoleh pengetahuan ini dapat diperoleh melalui beberapa hal sesuai dengan aspek yang terdapat dalam pengukuran ranah kognitifnya. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan sebelumnya, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan individu untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan memperoleh pengetahuan dari pengalaman pribadi, atau dapat dikatakan kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam dirinya dalam rangka memecahkan masalah. Nah, di sini ada tahapan-tahapan. Menurut Piaget, dalam Prajono tahun 2015, membagi proses perkembangan kognitif dari setiap individu ke dalam 4 tahapan. Di antaranya, yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu pada umur 0-2 tahun. Nah, aktivitas kognitif selama tahap ini itu didasarkan terutama atas pengalaman langsung.
bisa melalui perbuatan fisik seperti gerakan anggota tubuh dan sensori seperti koordinasi alat indera. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu pada umur 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini anak mempunyai persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Istilah operasi konkret adalah berupa tindakan-tindakan kognitif, seperti mengklasifikasikan sekelompok objek, menata letak benda-benda menurut ukuran tertentu, dan membilang. Kemudian yang ketiga, ada tahap operasi konkret, yaitu pada umur 7-12 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak telah memahami operasi dengan bantuan benda-benda konkret. Nah, kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Kemudian tahapan yang terakhir itu ada tahap operasi formal, yaitu pada umur 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini anak mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Nah, jadi anak-anak bisa menalar tanpa menggunakan objek langsung, sehingga dalam struktur kognitifnya mampu hanya menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstrak, dan generalisasi. Yang selanjutnya ada indikator kemampuan kognitif. Nah, menurut Kratwell dan Anderson tahun 2001, taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi, yakni ada 6. Yang pertama ada mengingat atau remember, kedua memahami atau mengerti atau understand, menerapkan atau apply, menganalisis atau analyze, kemudian mengevaluasi atau evaluate, dan menciptakan atau create. Nah, berikut ini adalah indikator kemampuan kognitifnya. Nah, di sini indikator kemampuan kognitifnya. Ada kemampuan mengingat dengan indikatornya. Kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Kata operasionalnya mengingat, yaitu mengutip, menyebut, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, dan mendaftar. Kodenya itu C1. Kemudian memahami. Pada kemampuan kognitif memahami, indikatornya itu ada menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Termasuk pada kode C2. Kemudian menerapkan, indikatornya itu menjalankan atau mengimplementasikan, dan kodenya itu C3. Selanjutnya ada menganalisis atau analis, mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Yang prosesnya itu menjalankan dan mengimplementasikan. Dan yang terakhir mengevaluasi atau evaluat, indikatornya itu memeriksa dan mengkritik. Untuk kodenya itu C5. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal kemampuan berpikir kognitif. Nah, yang pertama itu ada soal C1 atau mengingat. Nah, soalnya itu sebutkan rumus luas permukaan tabung. Nah, pada C1 ini kerja otak itu hanya mengambil informasi yang telah diingat dalam satu langkah, kemudian menuliskannya secara apa adanya. Nah, untuk menjawab soal ini, otak tidak berpikir, namun hanya mencari rumus luas permukaan tabung dalam ingatan, lalu kemudian menuliskannya bahwa rumus luas permukaan tabung itu. Kemudian yang kedua ada soal C2 atau memahami. Nah, untuk soalnya itu jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, pada C2 ini, kerja otak mengambil informasi dalam satu langkah dan menjelaskannya secara rinci. Untuk menjawab soal ini, otak akan mengambil informasi tentang luas dan volume tabung dalam sekali langkah, kemudian menjelaskan luas dan volume tabung secara bersama-sama untuk mengetahui perbedaannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada soal C3 atau menerapkan. Soalnya itu
berapa volume tabung dengan jari-jari 10 cm dan tingginya 7 cm. Nah, pada C3 ini, kerja otak mengambil informasi dalam satu langkah, kemudian menerapkan informasi itu untuk memecahkan permasalahan. Nah, untuk menjawab soal ini, setelah mengetahui permasalahannya tentang volume tabung, maka otak akan mencari ingatan tentang rumus volume tabung. Nah, setelah itu langsung diterapkan dan bisa memecahkan permasalahan ini. Yang selanjutnya, yang keempat, soal C4 atau menganalisis. Soalnya yaitu Umar mempunyai botol berbentuk tabung dengan jari-jari 10 cm dan tingginya 50 cm. Umar ingin mengisi penuh botol tersebut dengan bensin. Jika harga bensin di SPBU Pertamina yaitu 4.500 per liter, berapa uang yang harus disediakan oleh Umar? Nah, pada C4 ini berarti kerja otak itu mengambil informasi dalam satu langkah, sama seperti C3. Nah, akan tetapi informasi itu belum bisa memecahkan permasalahan. Jadi, sehingga dibutuhkan informasi lain yang berbeda untuk membantu memecahkan permasalahan ini. Nah, permasalahannya dalam soal ini itu adalah berapa uang yang harus disediakan Umar untuk mengisi penuh botol. Nah, untuk itu perlu diketahui jumlah bensin yang harus dibelinya. Dalam hal ini sama dengan volume botol, karena botol akan diisi penuh. Selanjutnya yang kelima, soal C5 atau mengevaluasi. Soalnya yaitu diketahui tabung A dengan volume 1500 V cm kubik dan tinggi 15 cm serta tabung B dengan luas permukaan 500 V cm kubik dan jari-jarinya 10 cm. Tentukan apakah tabung A dan tabung B merupakan tabung dengan ukuran yang sama. Jelaskan jawabanmu. Nah, jadi pada C5 ini, suatu permasalahan menuntut adanya keputusan. Nah, untuk keputusan itu diambil setelah dilakukan analisa secara menyeluruh. Nah, untuk menjawab soal ini perlu mengetahui apakah tabung A dan tabung B mempunyai jari-jari dan tinggi yang sama. Nah, oleh karena itu harus dicari jari-jari tabung A dan tabung B agar kedua tabung bisa dibandingkan ukurannya. Yang selanjutnya soal C6 atau mencipta. Soalnya itu jelaskan secara matematika hubungan antara luas permukaan dan volume tabung. Nah, untuk menjawab soal ini, pada C6 ini, otak dituntut untuk memikirkan sesuatu yang baru yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan. Misalnya, menurunkan rumus yang baru dari rumus yang sudah ada. Penyelesaiannya dimulai dari menuliskan rumus luas permukaan dan volume tabung. Nah, kemudian ada kisi-kisi tes kemampuan berpikir kognitif. Nah, kisi-kisinya itu kisi-kisinya ini, kisi-kisi tes kemampuan berpikir kognitif. Di sini menggunakan materi aljabar. Pada kompetensi dasar menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Dapat dilihat di sini indikator pencapaian kompetensinya, indikator soalnya, nomor soalnya, dan aspek yang diukur. Untuk pada nomor soal 1, indikator soalnya itu siswa dapat mengidentifikasikan harga penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Nah, dan aspek yang diukurnya itu C1 dan C2-nya. Kemudian untuk soal nomor 2, indikator soalnya itu siswa dapat menghitung harga jual suatu barang dengan aspek yang diukurnya itu C3. Kemudian soal nomor 3, indikator soalnya itu siswa dapat menghitung nilai persentase untung dari hasil penjualan suatu barang. Dan untuk aspek yang diukurnya itu C4. Dan yang terakhir, untuk soal nomor 4, indikator soalnya itu siswa dapat menghitung dan memodelkan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan salak per kilogram. Dan aspek yang dihitungnya aspek yang diukurnya itu C5 dan C6. Ini butir-butir soal pada
soal nomor 1 sampai nomor 4. Dapat dilihat pada soal nomor 1, ini untuk mengukur C1 dan C2. Kemudian soal nomor 2 untuk mengukur C3. Kemudian soal nomor 3 itu untuk mengukur C4. Dan soal nomor 4 untuk mengukur C5 dan C6. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas gaya kognitif siswa. Di sini ada pokok-pokok bahasannya. Yang pertama pengertian gaya kognitif, yang kedua karakteristik gaya kognitif, yang ketiga gaya kognitif berdasarkan aspek psikologis, yang keempat pengelompokan gaya kognitif, yang kelima angket gaya kognitif siswa. Yang pertama saya akan membahas pengertian dari gaya kognitif. Nah, setiap individu secara psikologis memiliki perbedaan mengenai cara memproses informasi dan mengorganisasi kegiatannya. Nah, perbedaan tersebut berpengaruh pada kuantitas dan kualitas dari hasil kegiatan yang dilakukan termasuk dalam kegiatan belajar siswa. Nah, perbedaan ini disebut dengan gaya kognitif. Nah, gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Gaya kognitif merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran, karena kedudukan gaya kognitif dalam proses pembelajaran tidak dapat diabaikan. Alasannya itu karena termasuk salah satu karakteristik siswa yang masuk dalam variabel kondisi pembelajaran. Gaya kognitif juga merujuk pada cara seseorang dalam memproses, menyimpan, maupun menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau menanggapi berbagai jenis situasi lingkungannya. Nah, di sini disebut sebagai gaya dan bukan sebagai kemampuan karena merujuk pada bagaimana seseorang memproses informasi dan memecahkan masalah, dan bukan merujuk pada bagaimana proses penyelesaian yang terbaiknya. Nah, di sini ada pengertian gaya kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Woolfolk tahun 1997. Gaya kognitif adalah suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisasi informasi. Setiap individu memiliki cara tertentu yang disukai dalam memproses dan mengorganisasi informasi sebagai respons terhadap stimuli lingkungannya. Bahkan lebih lanjut, Woolfolk ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang cepat dalam merespon dan ada pula yang lambat. Nah, cara-cara merespon ini juga berkaitan dengan sikap dan kualitas personal. Nah, gaya kognitif seseorang dapat menunjukkan variasi individu dalam hal perhatian, penerimaan informasi, mengingat, dan berpikir yang muncul atau berbeda di antara kognisi dan kepribadian. Gaya kognitif merupakan pola yang terbentuk dengan cara mereka memproses informasi cenderung stabil meskipun belum tentu tidak dapat berubah. Kemudian ada menurut Desmita tahun 2009 menjelaskan bahwa gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam menggunakan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan sebagainya yang bersifat konsisten dan lama. Nah, gaya kognitif menunjukkan tingkat kemampuan tertentu individu-individu yang memiliki gaya kognitif yang belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, gaya kognitif adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Kemudian di sini ada menurut Kivi dalam Sunarni tahun 2016, gaya kognitif adalah
Gaya kognitif merupakan bagian dari gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan berperilaku yang relatif tetap dalam diri seseorang dalam menerima, memikirkan, memecahkan masalah, maupun dalam menyimpan informasi. Kemudian menurut Kiev dalam Suryanti tahun 2014, gaya kognitif merupakan perbedaan dalam perilaku kognitif, berpikir, dan ingatan yang akan mempengaruhi perilaku dan aktivitas individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kedudukan gaya kognitif dalam proses pembelajaran tidak dapat diabaikan. Nah, berdasarkan pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam menerima, merespon, memproses, menyelesaikan masalah, mengorganisasi maupun memproses informasi yang bersifat konsisten dan lama. Setiap individu memiliki gaya kognitif yang berbeda dalam memproses informasi atau menghadapi suatu tugas dan masalahnya. Kemudian ada karakteristik gaya kognitif. Nah, menurut Wittgen dalam Alamorrhodae tahun 1996, beliau mengemukakan terdapat 4 karakteristik dari gaya kognitif, yaitu yang pertama ada teknik quiz for moving toward goals. Jadi gaya kognitif ini adalah cara bergerak mencapai tujuan, bukannya mencapai pencapaian tujuan. Yang kedua, pervasive dimension, yaitu gaya kognitif adalah dimensi yang luas. Nah, luasnya dimensi ini terlihat dalam persepsi intelektual, kepribadian, dan domain sosialnya. Yang ketiga ada stability, yaitu gaya kognitif yang stabil dari waktu ke waktu. Nah, stabil ini meluas, tidak hanya selama beberapa minggu dan bulan saja, tetapi bisa saja selama bertahun-tahun. Yang keempat ada bipolarity, yaitu gaya kognitif bipolar yang berkenaan dengan tingkat dan bipolaritasnya membuat nilai dimensinya netral. Dalam arti bahwa setiap kutub memiliki kualitas yang bersifat adaptif dalam keadaan tertentu. Nah, yang selanjutnya ada gaya kognitif berdasarkan aspek psikologisnya. Nah, atas dasar penelitiannya Wittgen dalam Yahya dan kawan-kawan tahun 2005 membedakan gaya kognitif berdasarkan aspek psikologis menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada gaya field dividend. Nah, merupakan kecenderungan gaya atau cara berpikir peserta didik dalam memahami suatu masalah secara keseluruhan. Jadi, orang dengan gaya ini cenderung mempersepsi suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Jadi, sukar baginya untuk memusatkan pada satu aspek situasi atau menganalisis suatu pola menjadi macam-macam bagiannya. Yang kedua ada gaya field indifident, merupakan kecenderungan gaya atau cara berpikir peserta didik dalam memahami suatu masalah secara analitis dan sistematis. Nah, jadi orang yang bergaya ini cenderung mempersepsi bagian-bagian yang terpisah dari suatu pola menurut komponen-komponennya. Nah, di sini ada perbedaan karakteristik gaya kognitif antara field indifident dan field dividend. Nah, untuk field indifident sendiri berorientasi impersonal atau perseorangan. Dan untuk field dividendnya itu berorientasi sosial atau lingkungan. Field indifidentnya berpikir analitis, kemudian field dividendnya itu berpikir global. File dividendnya kemampuan memecahkan masalah, sedangkan file dividendnya itu perlu bimbingan cara memecahkan masalah. Untuk file indifident mengutamakan motivasi internal dalam beraktivitas atau belajar, sedangkan file dividendnya mengutamakan motivasi eksternalnya dalam beraktivitas atau belajar. Untuk file indifident
selektif dalam menjalankan hubungan emosional dengan orang lain. Sedangkan untuk file dividendnya mudah dalam menjalin hubungan emosional dengan orang lain. Untuk file individen, siswa lebih mengutamakan bekerja sendiri dan lebih suka mencoba hal-hal baru tanpa bantuan guru. Sedangkan untuk file dividennya, siswa cenderung menerima pendapat atau pertimbangan dari teman atau gurunya. Nah, di sini selanjutnya ada pengelompokan gaya kognitif. Menurut Nasution tahun 2005, membedakan atau mengelompokkan gaya kognitif secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, meliputi yang pertama ada file dividend dengan file individen. Jadi peserta didik yang file dividend sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau bergantung pada lingkungan dan pendidikan sewaktu kecilnya. Nah, sedangkan untuk file individen tidak atau kurang dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan masa lampaunya. Yang kedua ada impulsif dan refleksif. Nah, untuk orang yang perseptif, untuk orang yang impulsif, mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkan secara mendalam. Nah, untuk refleksif itu sebaliknya, yaitu mempertimbangkan segala alternatif sebelum mengambil keputusan dalam situasi yang tidak mempunyai penyelesaian yang mudah. Yang ketiga itu ada perseptif dan reseptif. Nah, untuk perseptif itu orang yang perseptif itu dalam mengumpulkan informasi, mencoba mengadakan organisasi dalam hal-hal yang diterimanya. Jadi ia menyaring informasi yang masuk dan memperhatikan hubungan-hubungan di antaranya. Sedangkan orang yang reseptif lebih memperhatikan detail atau perincian informasi dan tidak berusaha untuk membulatkan informasi yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada sistematis dan intuitif. Nah, jadi orang yang sistematis ini mencoba melihat struktur suatu masalah dan bekerja sistematis dengan data atau informasi untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan orang yang intuitif langsung mengemukakan jawaban tertentu tanpa menggunakan informasi sistematis. Nah, selanjutnya ada menurut James W. Keith dalam Hamzah B. Uno tahun 2006, gaya kognitif dapat dipilah dalam dua kelompok, yaitu ada gaya dalam menerima informasi atau reception style dan gaya dalam pembentukan konsep atau konsep formation and reception style. Nah, untuk gaya dalam menerima informasi atau reception style ini berkaitan dengan persepsi dan analisis data. Nah, adapun dimensi gaya kognitif dalam menerima informasi ini meliputi yang pertama ada perceptual modality preference. Nah, yaitu gaya kognitif yang berkaitan dengan kebiasaan dan kesukaan seseorang dalam menggunakan alat inderanya, khususnya kemampuan melihat gerakan secara visual atau spasial, pemahaman auditori atau verbal. Kemudian yang kedua ada file dividend dan file individen, yaitu gaya kognitif yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada scanning, yaitu yang menggambarkan kecenderungan seseorang dalam menitikberatkan perhatiannya pada suatu informasi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada strong and weakness automatization, yaitu merupakan gambaran kapasitas seseorang dalam mengumpulkan tugas secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada gaya dalam pembentukan konsep atau konsep formation and reception style. Ini tuh mengacu pada perumusan hipotesis, pemecahan masalah, dan proses ingatannya. Adapun dimensi gaya kognitif yang termasuk dalam pembentukan konsep dan retensi terdiri dari dua gaya kognitif, yaitu breadth of yang pertama yaitu breadth of categorization,
Nah, ini tuh berkaitan dengan kesukaan seseorang dalam menyusun kategori konsep secara luas atau sempit. Yang kedua ada leveling sharpening. Ini berkaitan dengan perbedaan seseorang dalam pemrosesan ingatan, yakni antara kesukaan mengingat sesuatu dengan menyamakan pada hal-hal yang telah diingatnya, atau kesukaan mengingat sesuatu dengan membuat ciri yang baru serta mengingatnya dalam ciri yang baru. Nah, selanjutnya ada angket gaya kognitif siswa. Nah, dalam mengidentifikasi gaya kognitif siswa dalam belajar matematika, istilah angket ini dengan apa adanya, sesuai dengan keadaan diri kamu, serta usahakanlah untuk mengisi seluruh pernyataan tanpa ada nomor yang terlewatkan. Ini untuk angketnya. Untuk mengisi angketnya itu tinggal beri tanda centang atau checklist untuk setiap pernyataan yang terdapat pada kolom yang telah disediakan dengan skala ketentuan sebagai berikut. Angka 1 itu sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Ini pernyataan-pernyataannya, ada 10 pernyataan yang harus diisi dengan skala 1 sampai 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.